Halo, perkenalkan nama saya Andreas Duatunapa, NIM 0552905447. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal tugas nomor 3 mengenai difusi, inovasi, dan pendekatan penyuluhan. Untuk jawaban nomor 1, proses adopsi adalah proses ketika satu orang petani memutuskan apa ia mau menerima atau menggunakan teknologi baru. Proses ini terjadi dalam diri individu, mulai dari tahu, tertarik, mempertimbangkan, mencoba, sampai akhirnya memutuskan mengadopsi. Contohnya, seorang petani mencoba pupuk organik cair di sebagian lahan kecilnya. Setelah hasilnya bagus, ia memutuskan memakai pupuk itu di seluruh lahannya. Sementara itu, proses difusi adalah penyebaran inovasi dari satu orang ke orang lain, sehingga akhirnya digunakan secara luas di masyarakat. Contohnya, teknologi jajar Lego yang awalnya dicoba satu petani, lalu petani lain ikut meniru, sampai akhirnya seluruh desa menerapkan sistem tersebut. Untuk jawaban nomor 2, mempercepat difusi inovasi. Penyuluh biasanya melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama memberikan informasi yang jelas melalui pertemuan kelompok atau media. Yang kedua, membuat deplon agar petani melihat contoh nyata. Yang ketiga, melibatkan petani yang cepat menerima inovasi untuk menjadikan contoh bagi petani lain. Selain itu, penyuluh juga perlu melakukan pendampingan rutin, membuka ruang diskusi, menyesuaikan teknologi dengan kondisi lokal, memperkuat kelompok tani, dan membantu petani mengakses sarana produksi. Dengan cara ini penyebaran inovasi bisa berjalan lebih cepat. Pada jawaban nomor 3, penyuluhan disebut partisipasi karena petani ikut terlibat langsung dalam seluruh proses penyuluhan. Petani tidak hanya menerima informasi, tetapi ikut menentukan masalah yang dihadapi, merencanakan kegiatan, mencoba teknologi, dan mengevaluasi hasilnya. Karakteristik penyuluhan berpartisipasi antara lain orientasi pada kebutuhan petani. Penyuluhan berperan sebagai fasilitator. Proses belajar dilakukan sambil praktik, keputusan dibuat bersama, menghargai pengetahuan lokal, berbasis kelompok, dan ada proses dialog dua arah. Untuk jawaban nomor 4, pendekatan laku dan pendekatan partisipasi memiliki perbedaan yang cukup jelas. Dalam pendekatan laku, tujuan utamanya adalah penyebaran teknologi secara cepat dan tekstur dan sasaran utama petani. Contoh, organisasi bersifat top down. Metodenya berupa kunjungan dan pelatihan teknis, dan penyuluhan berperan sebagai instruktur. Sedangkan pada pendekatan partisipasi, tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah petani melalui proses belajar bersama. Sasarannya seluruh anggota kelompok tani. Berorganisasi bersifat horizontal. Metodenya seperti sekolah lapangan atau diskusi kelompok dan penyuluh berperan sebagai fasilitator atau pendamping. Demikian jawaban saya. Terima kasih.